Terlebih lagi, ini bukanlah keputusan Ezio untuk menghancurkan seluruh Brotherhood demi balas dendam pribadinya. Bahkan Brotherhood secara diam-diam melawan Olympus. Banyak saudara Ezio, pemimpin persaudaraan di masa lalu, ketika tidur di reruntuhan Olympus, juga menyarankan bahwa mereka harus melarikan diri ke sini begitu mereka memiliki kesempatan. Namun, Ezio memanfaatkan lompatan Gilgamesh dan Qin Yichen saat melawan Ares. Itu memang pilihannya sendiri. Dia tidak ingin mengambil seluruh persaudaraan sebagai harga, tapi Ezio tahu betul bahwa Gilgamesh telah menunggu kesempatan seperti ini untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa jika dia melewatkan waktu ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari pertempuran cawan suci. Dunia dalam damai, dan ketenangan si pembunuh memberitahu Ezio bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua saudaranya. Itu. Arthur tidak memiliki wajah yang baik terhadap Gilgamesh, dan bahkan menganggap Qin Yichen sebagai bidah, tetapi penuh simpati untuk Ezio. Dia dengan lembut menepuk bahu yang terakhir. Ezio, para pahlawan persaudaraan, benar-benar, tidak bisa dibangkitkan. Ezio mengambil napas dalam-dalam, dan api berkobar di matanya. Saudara-saudara akan kehilangan artefak, yang mungkin tidak ditemukan oleh para dewa. Artefak yang dicetak Altair dan jiwa mereka. Tentu saja, itu hanya sinar. Petik 2. Namun, selama kemuliaan persaudaraan dapat direproduksi. Bahkan jika itu memungkinkan saya untuk melangkah ke bagian terdalam dari neraka. Ini adalah apa yang saya berutang kepada mereka. Ezio tidak punya pilihan, tetapi dia membuat pilihan, dan bahkan memilih untuk menanggung semua biaya yang diakibatkannya. Arthur juga sedikit sedih. Selain bersimpati dengan persaudaraan, dia merindukan meja bundar tanpa rasa hormat dari raja. Wajah tersenyum cemerlang, dan mitra yang mengusung cita-cita yang sama. Pada saat ini, Ana gemetar dengan suara yang sangat tidak tepat waktu. Apakah Tuan Ares adalah Gilgamesh dan dewa sesat ini? Bagaimana dia bisa membuat marah semangat heroik persaudaraan? Qin Yichen tertawa. Jika bukan karena gadis kecil yang terlihat cantik dan diharapkan menjadi pelayan, dia berjanji bahwa dia akan mengirim Ana kembali ke kemuliaan para dewa dan memberitahu dia bagaimana rasanya dipaku. Persimpangan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu percaya pada Ares? Qin Yichen memandang Arthur, dengan mata ramah yang membuat gadis itu gemetar. Terus terang, dia tidak tahu bagaimana menghadapi dewa sesat ini sekarang. Saya tidak percaya pada Ares. Saya hanya merasa bahwa kepahlawanan God of War layak untuk saya kagumi dan pelajari. Raja Arthur menundukkan kepalanya. Dia juga seorang roh kepahlawanan, dan dia bahkan bertarung berdampingan dengan para dewa yang percaya. Pada saat itu, api neraka ada di seluruh bintang. Dia tidak peduli tentang apa yang dia pikirkan. Percaya, tapi saya hanya tidak ingin pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan neraka menyebar ke kampung halaman Anda dan rumah orang-orang yang ingin Anda lindungi, bukan? Ezio berbicara. Dia adalah roh kepahlawanan, dan dia mengenal Raja Ksatria lebih baik daripada Qin Yichen. Pedangmu adalah untuk melindungi yang lemah dan untuk melindungi kepercayaanmu. Keyakinanmu bukanlah dewa, tetapi keberanian dan keadilanmu sendiri. Oleh karena itu, ada adalah Knight of the Round Table, dan Night King yang dinyanyikan oleh Bard. Raja Ksatria tercengang. Dia mengingat masa lalu. Hidupnya dihabiskan dalam pengejaran dan kekaguman. Tetapi sampai sekarang dia sepertinya ingat bahwa dia tidak berjuang untuk kemuliaan Olympus. Kamu menghunus pedang di batu untuk semua yang ingin kamu lindungi. Ezio adalah seorang pembunuh. Lebih seperti orang bijak, katanya dalam hati gadis itu. Saya menghunus pedang di batu untuk semua yang ingin saya lindungi. Eufemisme gadis itu berangsur-angsur menjadi lebih kencang dari kebingungan, dan mata seperti permata biru menjadi lebih cerah lagi. Qin Yichen sedang menonton, dan dia dapat dianggap menemukan bahwa roh-roh heroik ini dilengkapi dengan keterampilan unik. Raja Ksatria percaya pada keberanian dan keberanian, bukan dewa yang disebut yang melambangkan keberanian dan keberanian. Apakah ada dewa? Apakah mereka akan dihargai oleh Olympus? Raja para Ksatria tetaplah Raja para Ksatria. Gilgamesh tersenyum seperti seorang raja. Jadi sekarang, ini adalah kesempatan besar bagimu, seorang idiot, untuk membuktikan nilaimu. Demi raja ini, mainkan kekuatanmu yang buruk dan bawa para bajingan Olympus itu bunuh mereka semua. Semangat juang yang baru saja muncul dari gadis itu langsung berubah menjadi kemarahan. Aku harus membunuhmu tiran dulu. Terlalu malas untuk mendengarkan dua pertengkaran itu. Qin Yichen hanya melirik Gilgamesh. Kata-kata dan perbuatannya tampak seperti rambut kuning arogan yang memerintah semua makhluk hidup. Dan dia juga raja terkuat di zaman heroik. Bagaimana denganmu, Gilgamesh? Aku tahu bahwa orang sepertimu tidak ingin dikirim ke bawah pagar. Tapi mengapa kamu berselisih dengan para dewa? Apakah hanya untuk jatuh? Qin Yichen memandang Gilgamesh. Dan ketika dia menyebutkan ini, Gilgamesh langsung menjadi ambisius. Seolah-olah seluruh alam semesta ada di dalam tasnya. Tentu saja tidak. Ada orang idiot di dunia ini yang tidak tahu kehebatan raja ini. Dengarkan si idiot. Semua kekayaan, kekuasaan, dan kekaguman di dunia ini adalah milik raja ini.
Bukan bajingan Olympus. Gilgamesh adalah raja tertinggi di alam semesta. Gilgamesh ambisius. Ketika dia mengatakan ini, matanya tampak menyala. Itu adalah nyala api yang disebut ambisi, dan Qin Yi Chen yang menatap lurus ke arahnya terkejut. Ketika orang lain mengatakan mendominasi alam semesta, mereka hanya membicarakannya. Hanya orang ini yang menganggapnya serius. Namun karena itu, Qin Yi Chen percaya bahwa Gilgamesh benar-benar berpikir seperti itu. Dia ingin menguasai alam semesta dan menjadi raja tertinggi. Tujuannya jauh dan sombong, tapi memang sangat besar dan bahkan sedikit menginspirasi. Jika itu di era ketika para pahlawan berkumpul, mungkin Gilgamesh masih bisa menonjol dari kekacauan. Tapi sayang hanya ada satu kekuatan dominan di alam semesta ini. Ketertiban dan kekuasaan telah sepenuhnya dimonopoli, dan pembagiannya lebih jelas. Saat ini, saya ingin menumbangkan segalanya. Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dibandingkan dengan Ezio dan Night King Arthur, pola Gilgamesh tampaknya tidak sedikit lebih buruk, tetapi tampaknya jauh lebih tinggi daripada keduanya. Apa yang diinginkan Gilgamesh adalah menggulingkan perintah Olympus, dan kemudian, apakah kamu akan menjadi Raja Olympus kedua? Qin Yi Chen memandang Gilgamesh, menyipitkan matanya seperti pisau. Pada dasarnya, orang ini tidak berbeda dengan Olympus. Tidak lebih dari penguasa saat ini dan seorang fanatik yang ingin menggantikannya. Bahkan setelah kekejaman Gilgamesh benar-benar terpenuhi, untuk makhluk seperti Ana dan bahkan lebih rendah hati dari Ana, lebih baik diperintah oleh Olympus. Namun, Gilgamesh tidak menganggap ini serius. Dia bahkan merasa bahwa semua ini dibenarkan. Apakah Anda curiga dengan raja ini?